Siang teman-teman. Suara saya bisa didengar kah? Feedbacknya melalui chat. Apakah suara saya dapat terdengar? Aman ya? Oke, makasih. Oke, ini meetingnya langsung di record. Sebelumnya teman-teman sudah punya akun Netakat belum ya? Sudah bisa masuk ke kelas ini atau belum? Sebelum kita mulai, supaya nanti kita mulainya itu berbarengan. Mulainya dari mana? Jadi untuk masuk ke sini masuk netakat.com. Kemarin saya udah kirim email melalui sistem itu, nanti cek di email masing-masing yang terdaftar di kelas NDG Linux ini. Terus dibuka aja emailnya dan di sana ada proses untuk registrasi akun Netakat. Nah, nanti kita ininya menggunakan akun Netakat. Semua materinya ada di Netakat. Bahkan kalau kita lihat di modulnya ini yang kita gunakan, yang UGM NDG 1 ini ya, kita coba buka ke modul introduction, itu bahkan sudah ada terminal Linux-nya di sana. Teman-teman sebenarnya nggak perlu untuk menyediakan virtual machine atau apapun itu, atau menggunakan dual boot, itu bisa menggunakan ininya, infrastruktur as service-nya yang disediakan oleh NDG Linux. Terus kita juga ada channel YouTube ya di Netakat Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe. Nanti rekaman-rekaman dari kelas ini akan saya masukkan ke dalam YouTube. Dan perlu diketahui di sini nggak semua dapat eh, masuk untuk kelas kelas di NDG Linux ini karena kita udah berikan tenggang waktu sekitar 1 minggu lebih untuk pendaftaran dan saya kira itu udah cukup untuk mendaftarkan sini. Jadi kita udah nggak bisa menerima apabila ada yang belum join ke kelas ini. Nanti join ke yang kelas setelahnya. Oke. Di sini ada tutorial join ke Webex event dan juga ada tutorial untuk registrasi akun di Netaka. Nanti boleh dicek masing-masing ya. Oke. Jadi di sini kalau teman-teman sudah sampai di sini, mohon feedbacknya udah pernah membuka ini belum atau ada yang nggak bisa sampai di sini? Ada yang nggak bisa membuka ke sini? Belum punya akun Netakat atau apa? Sepertinya sudah ya, sepertinya sudah ya. Atau nanti kalau misalkan belum bisa ke sini ya pakai VirtualBox. Saya juga akan buatkan tutorial untuk membuat VirtualBox yang berisi image Linux. Oke, nanti semua ada di YouTube Netakat Indonesia. Oke, untuk sesi kali ini saya tidak menggunakan ini yang ada di NDG, tapi kalau teman-teman mau menggunakan nggak masalah. Saya sudah ada pre-install menggunakan virtual machine. Nanti saya menggunakan yang versi itu saja.
Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini Linux-nya Linux apa? Ini adalah MX Linux. MX Linux ini salah satu Linux yang sekarang lagi hits di tahun 2019 sampai 2020 ini. Karena UI-nya itu bagus dan ininya ringan, Linux-nya itu ringan dan basisnya juga Debian sehingga nanti untuk package manajernya juga tetap pakai apt seperti Ubuntu dan seperti Kali Linux kalau pernah nyoba. Oke, mungkin kita mulai menggunakan PowerPoint dulu. Saya akan mempresentasikan tentang course ini. Jadi selamat datang ya uh, di course Linux NDG 1. Ini sebenarnya adalah course yang berbayar, $29 lebih untuk dapat akun ini. Namun karena NDG sekarang sedang ada promosi dan bukan promosi sih, karena work from home dan digratiskan, kebanyakan kan seperti itu kita bisa akses secara gratis. Nanti NDG 1 itu seharusnya harganya $29,95 dan NDG 2 itu juga $29,95. Jadi ini mumpung ya kita bisa akses secara gratis. Ini ada baiknya kalau course ini diselesaikan. Karena tenggang waktunya untuk menyelesaikan hanya 1 bulan saja. Oke, setelah masuk ke sini 1 bulan dikasih kesempatan untuk menyelesaikan. Jadi kemungkinan nanti kita lanjutkan di bulan Juni kalau kalau misal ada yang lanjut ke NDG 2. Oke, kalau dari arsitekturnya Linux itu mirip dengan Unix, tapi ternyata Linux itu berbeda dengan Unix. Di sini apa saja yang jadi perbedaannya? Jadi Unix itu dikelola oleh satu grup yang namanya adalah Open Group. Dan kalau misalkan kita ingin tersertifikasi Open Group itu nanti barulah kita bisa bilang kalau ini adalah Unix, software ini adalah Unix. Tapi Linux itu tidak tersertifikasi oleh NDG, tidak tersertifikasi oleh Open Group dan Linux sifatnya open source. Itu ada pada uh, JNUPL atau GNU PL. Ini public license. Jadi kita bisa bebas untuk menggunakan Linux. Karena sifatnya Linux yang open source ini, sehingga distribution Linux itu pun makin meroket saking banyaknya. Sekarang sudah banyak banget distribution Linux. Dan kenapa sih sebenarnya? Apa fungsinya Linux? Apa keuntungannya menggunakan Linux? Linux itu disukai karena yang pertama komunitasnya itu kuat karena ini operating system ini berbasis komunitas. Jadi ada saling membantu antara satu orang dan orang lainnya apabila terdapat kesulitan atau misalkan ada sharing-sharing yang bermanfaat itu disampaikan di dalam komunitas tersebut. Kemudian yang kedua, Linux ini sangat manageable. Jadi kalau dibandingkan dengan Windows yang closed source atau MacBook itu kan Unix ya, itu juga closed source. Jadi untuk melakukan managing itu ada batasnya. Tapi kalau Linux ini apa yang kita lakukan pada operating system itu tidak terbatas. Bahkan si pembuatnya Linux ini sampai tidak tahu ya sudah berapa jumlah Linux distro yang ada di sekarang karena jumlahnya itu makin meroket saking banyaknya dan dia sampai nggak tahu gitu lah. Jadi memang dibuat untuk komunitas. Oke, kalau misalkan teman-teman mendengar Linux itu apa yang pertama kali dibayangkan di sini? Boleh dibilang di kolom chatting mungkin. Kita bisa gunakan kolom chatting. Apa yang terbayang pertama kali ketika mendengar Linux? Mungkin mendengar tentang contoh-contoh penggunaan Linux atau bahkan belum pernah dengar sama sekali. Boleh dituliskan di kolom chatting.
Oke, jadi kalau mungkin ya kalau misalkan teman-teman sudah tahu ya keren banget kalau bahwa Android itu dari Linux. Android itu dari Linux basisnya dan dulunya dibuat oleh tim sendiri Android dan kemudian dibeli oleh Google. Jadi basisnya Linux, arsitekturnya juga menggunakan Linux. Jadi kok awalnya open source ini bisa dibuat sebuah operating system untuk smartphone dan bahkan dibeli oleh Google. Yang dibeli itu membeli ke grupnya ya, ke grup Androidnya. Jadi ya memang karena sifatnya open source, jadi kita bisa melakukan hal seperti itu dan semua yang dibutuhkan itu udah tertuang pada yang lisensinya tadi di JNU PL, di GPL atau JNU Public License. Lalu kita berbicara juga keren banget ya namanya Linux distro atau kita sebut dengan Linux distribution. Itu yang pertama contoh-contohnya adalah Debian ya, yang basisnya Debian ini banyak sekali ya. Debian itu salah satu ciri khasnya adalah paket manager paket manajernya menggunakan apt. Jadi kalau mau install yang apt-get itu, apt-get install dan semacamnya itu Debian. Terus contohnya ya derivasinya Debian itu udah punya anak. Nah ini contohnya adalah MX Linux. Terus untuk Raspberry Pi itu juga menggunakan Debian. Operating sistemnya adalah Raspbian. Kemudian untuk security ada dua macam yang menggunakan Debian, yaitu Kali Linux dan Parrot. Kemudian ini yang dulu cukup booming adalah Ubuntu. Dan Ubuntu derivasi dari Debian atau anak dari Debian. Kemudian Ubuntu ini pun sudah ada anaknya lagi, yaitu Pop OS dan Linux Mint. Jadi kalau saya sarankan apabila teman-teman ingin belajar mengenai Linux, nanti dipilih dari distro-distro yang ada di sini, yang Debian base. Itu biasanya contoh-contohnya banyak, komunitasnya tuh banyak. Karena emang banyak yang menggunakan Debian. Nanti kita bisa menggunakan MX Linux atau Kali, Ubuntu atau Linux Mint yang biasa digunakan untuk belajar di awal-awal. Nah, kalau saya nanti mencontohkan menggunakan MX Linux karena sekarang lagi booming MX Linux. Kemudian ada distribution lain selain Debian, itu ada Red Hat. Contoh-contohnya derivasinya adalah CentOS. Lalu ada Fedora juga masuk sini, Red Hat. Oke, baik. Untuk pemula mungkin kita bisa menggunakan Ubuntu maupun MX Linux di sini. Ini yang recommended untuk pemula karena Linux Mint juga Linux Mint. Jadi MX Linux, Ubuntu dan Linux Mint itu cocok sekali untuk yang baru saja join. Oke, yang Debian base ya. Tapi jangan langsung ke Debiannya. Debiannya ini installingnya agak sulit emang. Oke, jadi kita lanjutkan. Tadi ada yang bertanya ya, sudah ada satu pertanyaan. Terima kasih sudah bertanya. eh Kemudian ada dari kakek-kakek yang lain yaitu Arch Linux. Arch Linux ini memiliki satu distro yang terkenal pada tahun 2017-2018. Itu namanya adalah Manjaro. Ya, ini sebenarnya buat pemula iya buat pemula, tapi menurut saya lebih mudah menggunakan yang di bagian kiri daripada yang di bagian sini. Karena yang Manjaro ini, Arch Linux ini dia untuk paket managingnya nggak sulit, terutama kalau belum terbiasa ya, dan kalau ingin download sesuatu, download aplikasi, lalu aplikasi tersebut membutuhkan apa ya, menumpuk gitu loh. Kita menumpuk library yang baru ke library yang lama itu kadang-kadang ada trouble. Jadi yang di bagian kanan ini, yang di bagian kanan ini memang relatif lebih sulit daripada yang bagian kiri.
Oke, lanjut ya. Kita ada Black Arts itu untuk yang eh, mendalami di bidang cyber security dan ingin menggunakan arsitektur, maksud saya menggunakan derivasi dari Arch Linux itu nanti bisa menggunakan Black Arch Linux. Lalu ada yang bertanya lagi, minimum requirement untuk MX Linux dan Ubuntu apa saja? MX kalau Ubuntu ini kita menggunakan yang 64 bit dan satu prosesor aja itu udah kuat sebenarnya, tapi itu RAM-nya cukup besar kalau Ubuntu, bisa 2 giga itu udah agak nge-lag gitu, udah agak macet-macet. Tapi kalau MX Linux karena basisnya itu adalah XFCE di mana desktopnya itu lebih apa ya, lebih ringan daripada Ubuntu. Jadi MX Linux ini kalau pingin menggunakan saya di sini ya menggunakan sebuah VM yang RAM-nya hanya saya kasih 2 giga maksimal. Lalu lalu menggunakan satu core prosesor aja itu udah ternyata cukup kenceng. Nanti MX Linux-nya teman-teman cek, itu hanya satu core aja ininya, prosesornya yang saya kasih. Lalu menggunakan RAM 2 giga itu udah kenceng, udah keren. MX Linux emang ringan, mantap untuk kalau low end ya, untuk device-device low end. Terus ada yang bertanya lagi, bagaimana jika menggunakan Linux tanpa menghilangkan Windows? Nah, teman-teman bisa download yang namanya VirtualBox. Itu kita memvirtualisasi Linux tersebut. Nah, kayak gini ya. Saya coba contohkan untuk menggunakan VirtualBox itu. Oke, coba saya contohkan. Ini udah Linux-nya dan ini di dalam Windows. Ini di dalam Windows saya punya Linux. Saya menggunakan aplikasi yang namanya VMware. Oke, kalau ini yang berbayar VMware-nya, tapi kalau mau yang gratis, mungkin teman-teman bisa download satu aplikasi yang namanya adalah VirtualBox. Coba dicek aja VirtualBox di sini. Oke, terus nanti ambil yang Windows Host. Ini ya installernya. Start download aja langsung. Nah, kalau di tempat saya lumayan cepat internetnya jadi 20 detik aja nih downloadnya, terus nanti diinstal. Dan kalau misalkan udah diinstal, nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Inilah VirtualBox. Dan di sini saya belum kasih Linux di VirtualBox-nya, tapi saya kasih Windows. Jadi nanti maksudnya ada Windows di dalam Windows seperti itu. Dan Windows ini biasanya saya buat untuk praktikum dan saya buat untuk bikin video di YouTube. Kalau ingin mencoba yang fresh install Windows gitu loh, apakah bisa jalan apa enggak? Soalnya di komputer saya kan sudah terinstall banyak sekali aplikasi ya. Terus saya buka ke VirtualBox, saya buka yang virtual Windows ini, yang virtualisasi Windows. Jadi apa bedanya running Windows di sini dengan running Windows langsung di komputer? Itu berbeda ininya, berbeda cara eh, pe, apa ya pengoperasiannya. Kalau saya masukkan di sini, artinya memang sih tidak lebih efisien daripada langsung ke mesin. Kalau kita buat langsung di VirtualBox seperti ini, artinya VirtualBox ini Windows yang saya buat di sini, ini mengambil RAM yang saya miliki dan mengambil prosesor yang saya miliki. Jadi ada bagian RAM dan bagian prosesor yang diambil saat saya merun ini. Coba deh, contoh deh. Saya klik 2 kali aja udah jalan nih. Jadi Windows di dalam Windows. Dan Linux pun bekerjanya seperti itu, sama. Linux pun bekerjanya seperti itu.
memang tidak efisien karena kita harus running RAM sama prosesor itu tetap harus running operating system utama yang dimana itu adalah Windows induknya. Sedangkan saat saya menggunakan VirtualBox itu Windows yang di ini kan tetap running, kita running Windows lain seperti itu. Dan ada bagian memori dan bagian dari prosesor yang diambil di situ. Jadi memang tidak efisien, tapi relatif lebih mudah. Nah, ini jadi ada Windows di dalam Windows jadinya seperti itu. Kalau dibayangkan dengan Windows sepertinya cukup mudah. Jadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya yang apakah bisa running Ubuntu di dalam OS Windows 7 itu ya bisa. Dan tadi apakah bedanya jalan Linux langsung dengan jalan di VirtualBox? Of course lebih efisien jalan langsung tapi tergantung ingin kemudahan atau ingin yang efisien. Nanti pilihan teman-teman. Jadi cukup berhati-hati kalau pengen sebenarnya Linux juga bisa di dual boot. Artinya dalam satu laptop itu memiliki Windows dan memiliki Ubuntu. Nanti bootingnya bergantian. Kalau saya ingin masuk Ubuntu ya saya masuk Ubuntu. Kalau saya ingin masuk Windows saya pilih Windows. Itu bisa. Tapi teman-teman cukup berhati-hati ya di sini untuk installingnya karena bisa menimpa ini Windows. Jadi saya sarankan untuk pemula gunakan VirtualBox. Ini lebih aman. Dan di sini VirtualBox seperti yang saya ceritakan tadi, RAM-nya itu akan terbagi. Jadi kita bisa ya buat di sini lebih dari satu VM. Misalkan seperti ini. Saya udah Nih, saya ada teman-teman bisa download misalkan menggunakan MX Linux. Nanti downloadnya di mxlinux.org. Nah, di-download dari sini. Terus nanti pilih yang X64. Kalau misalkan host teman-teman di X64 ya pilihlah X64 karena di sini X64-nya cukup cepat ya, cukup nggak makan memori. Oke, terus masuk ke mirrornya. Dan nanti dimasuk ke ini yang original release X64 ini. Nanti mendownload sekitar 1 gigaan, 1,5 giga. Nah, ini download. Nanti downloadannya bentuknya ISO. Seperti ini. Jadi saya ingin tunjukkan. Bentuknya ISO seperti ini. Jadi ini Linux MX ISO besarnya itu 1,5 giga. Nah, gitu. Terus nanti kalau pengen di running di dalam VirtualBox, tinggal di ini aja file, terus mesin, new, terus habis itu mungkin Linux, MX Linux. Terus nanti kita pilih yang di sini versionnya adalah Debian 64 bit. Nah, kadang-kadang teman-teman kan mungkin kalau laptopnya itu memang operating sistemnya 32 bit, nanti version di sini nggak bisa pilih yang 64 bit. Dan juga kalau misalkan di VirtualBox hanya muncul 32 bit, kemungkinan juga di BIOS-nya teman-teman nggak enable untuk virtualisasi. Jadi namanya coba masuk ke BIOS-nya kalau di sini nggak keluar 64 bit. Coba masuk ke BIOS-nya, terus nanti lihat di sana apakah ada yang harus diaktifkan. Kalau misalkan teman-teman prosesornya menggunakan Intel, itu kalau nggak salah ada Intel virtualization technology atau apa itu nanti diaktifkan dulu di BIOS-nya. Kalau menggunakan AMD ada yang namanya SVM atau Secure Virtual Machine itu juga diaktifkan. Jadi sehingga muncul opsi 64 bit di sini. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman pernah main Hyper-V, itu Hyper-V-nya juga dimatikan. Kita nggak bisa menumpuk ya, ada VirtualBox dan ada Hyper-V itu nggak bisa. Oke, nanti tinggal pilih di sini, misalkan data D, terus VM.
Dan di sini kita buat folder baru ya, VBox, misalkan VBox MX Linux, select folder kayak gitu. Nanti tinggal next aja. Nah, di sini eh, kita lihat kita mau ngasih berapa memori ke dalam VirtualBox itu. Ke MX Linux itu mau dikasih berapa memori. Karena total di komputer saya itu ada 16 GB, makanya di sini ada 16 GB. Jadi kita berikan sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan total yang ada di sini. Total yang ada di uh, komputer tersebut. Kita nggak pingin misalkan RAM 4 GB, 2 GB-nya itu dipakai VirtualBox gitu. Itu nanti kita nggak bisa buka browser di Windows atau di induknya. Jadi mungkin dikasih 1 GB kalau di RAM 4 GB, laptop RAM 4 GB. Jadi nanti RAM 4 GB itu khusus dipakai untuk dia kalau VirtualBox itu running. Jadi kalau di sini saya akan gunakan 2 GB karena di sini saya ada 16 GB. Artinya begitu saya pakai di VirtualBox ini ya, masih ada sisa 14 GB untuk Windows saya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya, apakah di sini ada minimal RAM supaya bisa? Saya sarankan 4 GB itu udah minimal untuk menjalankan virtual mesin. Kalau di bawah itu misalkan RAM-nya itu 2 GB itu udah sulit ya, sulit sekali untuk jalankan virtual mesin. Kalau 4 GB bisa, kita kasih RAM di sini memori size-nya 1 GB aja. Atau 512 MB juga nggak masalah sih. Oke, ini next aja. Terus ini dynamic allocated. Kita kasih lah berapa lah ini storage kita. Nanti dynamically allocated, tapi ada pembatasan ya. Kalau misalkan MX Linux-nya kita download macam-macam di dalamnya, terus nanti size-nya itu lebih dari 20 GB itu tidak diperkenankan. Jadi langsung create aja. Saat pertama kali menjalankan nanti ada yang seperti ini ya. Kita tambahkan tadi, kita download MX Linux-nya di mana, kita kasih ke situ. Oke, di saja yang tadi MX ini. Terus kita start. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita akan proses untuk menginstal Linux di dalam virtual mesin. Cukup menyenangkan kan? Terutama kalau pengen nge-lab ini ya. Dan teman-teman ada minat mungkin di networking, di cloud computing, itu basisnya pasti dari sini nanti, dari virtualisasi. Oke, ini menunggu, masih loading 5 kali putaran. Ini fresh install nih, fresh install tadi. Jadi benar-benar baru. Teman-teman tinggal download virtual box-nya, lalu teman-teman download image Linux-nya yang pengen diinstal. Teman-teman yang berhak memilih, mau milih apa aja. Kalau saya menyarankan MX karena like apa lebih ringan dan lebih ini ya lebih ringan dan lebih mudah, relatif lebih mudah untuk awal saat masuk ke Linux. Oke, bagi yang ingin bertanya silahkan langsung bertanya saja di kolom chatting atau di kolom question and answer. Nanti saya jawab. Jadi begini ya, ini udah masuk ke Linux-nya sebenarnya, udah masuk ke Linux-nya, tapi belum terinstall. Karena ini semacam live, kita punya USB, terus kita booting dari USB tersebut. Belum kita masukkan ke dalam hard disk. Nah, untuk masukin ke dalam hard disknya, kita klik aja installernya di sini. Oke, tinggal next aja. Kalau misalkan dari VirtualBox,
Itu installingnya mudah, nggak perlu memperhatikan apa-apa, nggak perlu takut salah. Kalau misalkan nanti gagal, nanti tinggal di delete saja. Gampangnya seperti itu. Kita bisa delete nantinya. Nah, seperti ini nanti. Next. Komputer name-nya mungkin your name gitu. Nama nama teman-teman atau apapun untuk komputer name-nya. Time zone-nya terus kita ubah aja Asia terus Jakarta. Terus kita pakai yang 1357. Sudah next aja. Terus kita bikin ini. Terus bikin password juga, misalkan 1234 1234 gitu. Root password juga yang ini. Ya, kayak gini. Nggak masalah ya. Untuk pertama kali. Oke, sambil menunggu ini, saya akan jawabin pertanyaan dulu. Apakah bisa install Linux pada virtual machine lain sama dengan VirtualBox? Oh, maksudnya ada ini ya, aplikasi lain ya. Banyak sekali aplikasi untuk virtualisasi. Kalau saya sekarang malah menggunakan VMware, ini berbayar. Nah ini VMware, tapi sangat powerful di sini. Bahkan nggak nge-lag sama sekali ini loh. VirtualBox mungkin agak macet-macet sedikit, mouse-nya digerakkan. Kalau ini benar-benar smooth, benar-benar smooth. Terus kita juga bisa, kalau misalkan mau view full screen, seakan-akan dari Linux, nih, seakan-akan Linux, tapi sebenarnya ini dari Windows saya. Ini VMware. Ada versi gratisnya, yaitu VMware Workstation yang biasa. Kalau yang saya gunakan yang Pro, walaupun ini masih yang trial 30 hari, tapi saya rasa saya akan beli. Harganya itu $200. Terus yang bawaan dari Windows itu ada namanya Hyper-V. Kalau dari NetAcad sendiri, saya kan kebetulan ngajar cyber security juga, cyber ops. Itu course di cyber ops itu kompatibel dengan VirtualBox. Jadi saya nggak menemukan sisi apa ya, mengapa saya harus menggunakan Hyper-V di yang bawaan dari Windows. Sedangkan VirtualBox ini free, mudah dan gratis dan ini ya dan tinggal plug and play gitulah istilahnya. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin masuk awal di virtualisasi itu menggunakan VirtualBox dulu. Ada yang tanya juga, kalau tidak lewat VM, apakah cara install Linux-nya sama seperti install di VM? Agak berbeda ya, hati-hati kalau install langsung di ini di dalam komputer langsung. Itu nanti teman-teman perhatikan menumpuk ke Windows-nya apa enggak. Apakah Windows-nya nanti ke clean install juga apa enggak? Kalau misalkan ada Windows di sana. Tapi kalau misalkan komputer tersebut sudah tidak terpakai, saya bodoh amat Windows-nya di situ Windows lama, misalkan masih Windows XP, terus saya udah nggak mau pakai laptop itu selain buat Linux itu boleh aja langsung clean install, instalasinya seperti VM. Tapi kalau misalkan ingin berbagi lokasi dengan Windows itu harus berhati-hati teman-teman kalau mau install langsung di dalam komputer. Oke, jadi beberapa masih agak kebingungan dengan konsep virtualisasi. Saya sarankan dicoba ya, dicoba saja. Karena nanti bisa terlihat konsepnya itu seperti apa, Linux di dalam Windows itu seperti apa setelah mencoba VirtualBox ini. Ada Linux distro blank on. Kebetulan saya belum pernah nyoba Linux distro yang blank on. Saya eh, nggak terlalu banyak ya untuk distro-distro Linux. Saya ambil yang top 10 itu yang biasanya saya coba. Pak Ismail, kalau laptop atau PC tidak support buat virtualization teknologi bagaimana?
Eh, kalau laptop-laptop baru harusnya sih support. Mungkin bisa dicek di dalam Windows-nya, sorry, di dalam BIOS-nya. Coba masuk restart terus masuk ke BIOS. Di sana apakah ada Intel Virtualization teknologinya? Kalau ada Intel Virtualization teknologinya bisa di enable dulu di BIOS-nya supaya supaya VirtualBox-nya bisa jalan. Oke, jadi selain itu teman-teman nggak perlu khawatir juga sih sebenarnya, nggak perlu 100% khawatir tentang VirtualBox ini. Itu opsional, tapi cukup membantu untuk eksplorasi itu lebih mudah karena kita bisa menggunakan offline copy dari Linux. Tapi kalau misalkan teman-teman kok kesulitan untuk bikin VirtualBox atau misalkan jelek-jeleknya ada yang tidak support gitu, tidak support laptopnya, itu bisa masuk ke sini aja, ke dalam course-nya ini yang sudah dibuatkan, silahkan cek email, nanti ada di sana emailnya dari Netakat atau Networking Academy. Ini bisa dilihat misalkan masuk ke chapter 1 nih. Chapter 1 kita run, itu udah ada Linux-nya di sini, udah ada Ubuntu-nya. Jadi ini udah seperti di dalam command line-nya Linux itu sendiri. Nah, oke. Ada yang pernah mencoba install Windows 10 di dalam VirtualBox, jadi hasilnya ada Windows di dalam Windows. Benar sekali. Benar sekali, Windows di dalam Windows. Dan nanti rekaman ini akan saya share. Tentu saja akan saya share. Eh, mungkin via YouTube atau kalau agak berantakan untuk di upload di YouTube nanti saya buatkan Google Drive. Oke, jadi mungkin kita lanjutkan ke PPT tadi karena banyak yang penasaran. Saya suka dengan orang-orang yang penasaran karena bakalan berkembang. Oke, lalu Linux itu apa? Linux itu adalah operating system. Operating system itu ada kernelnya. Jadi tugasnya untuk mengontrol hardware. Maksudnya mengontrol hardware ini apa? Kalau misalkan ada aplikasi di dalam Linux, itu membutuhkan berapa banyak CPU, lalu membutuhkan berapa banyak RAM, itu nanti dikontrol oleh operating system. Lalu tugasnya juga start and kill program. Oke. Di Linux juga ada namanya shell, Windows tuh juga ada namanya shell. Nanti shell ini adalah cara komputer atau cara operating system untuk berinteraksi dengan manusia. Kalau Windows kebanyakan menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Kalau di Linux bisa menggunakan GUI maupun bisa menggunakan terminal atau yang CLI, Command Line Interface. Dan kalau di Windows mungkin ada data C, data D, dan semacamnya. Kalau di Linux bentuk file sistemnya seperti ini. Tidak ada C, tidak ada D, tidak ada E, melainkan dibagi-bagi seperti ini. Nanti tipe data tertentu akan masuk ke dalam bin. Bin ini maksudnya adalah binary. Lalu kalau kita download, kita masuk ke dalam user. Di sini user, terus nanti di sini ada home. Di home itu lalu ada folder download. Oke, ini masih sedikit kasarannya aja mengenai Linux. Di sini ada yang sudah ada akses ke terminalnya Linux belum? Misalkan ada yang bisa akses ke sini nggak? Coba coba saya ingin tahu dari teman-teman. Udah bisa akses ke sini? Paling nggak dari materinya Netakat aja atau dari udah install VirtualBox dan udah download
MX Linux mungkin. Sudah bisa ya terminalnya? Oke, terima kasih. Jadi kalau yang belum bisa, masuk ke dalam materinya, materi netakatnya. Kalau udah pernah menggunakan netakat nanti pastinya langsung to the point ininya ya, langkah-langkahnya. Tapi kalau belum ada akun netakat nanti harus buka email dulu yang didaftarkan ke kita. Karena kita sudah kirim email untuk registrasinya di sana. Kita nggak bisa langsung registrasi netakat dari webnya, tapi instrukturnya yang harus kirim email. Oke, terima kasih ya jawabannya. Jadi nanti teman-teman yang sudah bisa akses langsung aja dari ininya, dari manapun itu CLI-nya nanti kita masuk ke hal-hal yang dasar dulu. Nggak harus download kok, nggak harus download teman-teman. Bisa masuk ke dalam ininya, materinya ini loh, ada CLI-nya di dalam sini. Nggak harus download. Dari login aja ke sini, netakat.com ini. Terus ndg linux. Masuk, terus masuk modulnya. Oke, hari ini kita akan mencoba yang basic-basic dulu, seperti copy paste, lalu berpindah directory, dan sebagainya macamnya. Terus ada yang bertanya ya, kalau Arch Linux recommended nggak buat orang yang baru ke Linux? Kalau distributionnya untuk Manjaro iya, tapi kalau Arch Linux-nya nggak. Arch Linux-nya itu untuk installnya agak ribet, nggak langsung to the point gitu loh. Macam-macam nanti proses installnya. Oke, langsung ya. Tadi di sini yang sini ternyata udah selesai. Udah selesai untuk ininya, installing Arch Linux-nya. Karena saya menggunakan SSD jadi agak lebih cepat dan saya berikan RAM 2 GB ke sini. Tadi ke VirtualBox yang baru. Oke, langsung aja ya. Ini langsung masuk ke dalam MX Linux. Yang tadi barusan aja diinstal ini udah ready langsung. Segampang ini kah untuk masuk apa menginstal Linux. Nanti bentuknya masih kayak gini. Ada beberapa yang harus dilakukan supaya bisa full screen, tapi tidak kita bahas di sini dulu ya. Nanti saya buatkan video di lain waktu. Saya akan gunakan terminal yang ada di VMware saya. Teman-teman akses terminal Linux dimanapun bisa diakses. Oke, saya full screen kan saja biar enak. Terus biasanya uh, di sini nanti kita udah tinggal kalau misalkan udah punya VirtualBox ya kita tinggal buka terminal aja, terminal gitu. Itu nanti kita masuk ke terminal. Tapi kalau udah dari dalam netakatnya nggak masalah. Nanti kita akan mencoba beberapa banyak hal di sini. Terus kemungkinan kan di sini saya agak kecil ya kalau dilihat di layar teman-teman ini ya. CLI-nya ini ya. Oke, kita bisa besarkan di view terus zoom in. View zoom in lagi. Atau ada control plus itu kalau pengen. Nah, ini nanti besar. Jadi di sini mungkin udah cukup besar ya, teman-teman, untuk bisa dilihat. Yang pertama kita lakukan seperti dalam programming itu ada hello world ya. Kita ingin menampilkan hello world ke dalam terminal Linux. Caranya adalah kita menggunakan command echo. Echo terus kita gunakan tanda petik hello world.
Seperti itu. Nanti terminal Linux akan menampilkan kata-kata hello world juga. Jadi cukup sederhana untuk masuknya. Dan di Linux kalau menggunakan GUI pastinya kan ada ini, ada desktop, ada dokumen, ada file system yang ada di dalam Linux tersebut. Kita bisa masuk ya kalau udah ada GUI-nya, kita bisa masuk kemanapun seperti pada Windows, nggak sulit kan. Kalau download otomatis masuk sini, kalau dokumen masuknya sini. Tapi kalau sekarang masih menggunakan full CLI yang ada di dalam Netacad, atau misalkan memang ingin belajar, kita juga perlu tahu kan bagaimana kita mengoperasikan ini terminal ini CLI ini, karena inti dari Linux adalah CLI ini, bagaimana kita berinteraksi dengan Linux tersebut. Karena sebagian besar kalau kita main Linux nanti interaksinya dari sini. Oke, kita bisa lihat saat ini kita ada di mana sih sebenarnya. Kita bisa lihat dari sini. Ini lokasi kita sekarang. Atau kalau lebih jelasnya menggunakan PWD. Coba silakan dicoba menggunakan PWD, itu artinya kita print working directory. Sekarang kita ada di mana? Dan ini, tanda yang di sampingnya huruf 1, di kirinya huruf 1, itu adalah tanda dari home directory. Oke, di sini jadi tandanya ini. Lalu kita juga bisa menanyakan ke sistem, kita login pakai akun siapa, who am I, dan di sini ada namanya My Linux karena akun saya, username saya di sini namanya adalah My Linux. Kalau di dalam Netacad pastinya nanti akan sysadmin ya, karena loginnya menggunakan sysadmin. Terus saya ini menggunakan Linux tipe apa sih? Uname-A. Jadi Linuxnya seperti ini. Atau kita juga bisa cat etc lsb release. Nah, di sini ada fitur tab. Misalkan kita kebingungan. LSB kayak gitu. LSB terus apa ya? Terus kita bisa pencet tab untuk auto complete seperti pada paket tracer. Dan di sini terlihat namanya adalah MX versi 19.1. Oke. Jadi belum masuk yang terlalu kompleks untuk kali ini. Kita juga bisa clear kalau misalkan ini sudah terlalu penuh. Clear, menghilangkan lagi. Kita akan masuk ke komen yang namanya komen ls. Tadi ada komen pwd, artinya lokasi kita ada di mana sih? Kalau komen ls, kita menampilkan apa yang ada di dalam directory ini, home Linux ini. Kalau itu hanya ls saja. Jadi di dalam directory home ini ada desktop, ada dokumen, download, ada grid. Ini kenapa nggak berwarna sendiri? Karena ini adalah file, bukan folder. Kalau yang berwarna adalah folder. Jadi cukup bisa dipahami kan sampai di sini. Kita juga bisa menambahkan sebuah opini di dalam, maksud saya sebuah opsi di dalam ls ini. Kita bisa tambahkan ls min l untuk list yang panjang. Ini masih sama ya, tapi kita dapatkan list yang panjang. Di sini ada date creation-nya kapan, lalu di sini ada size-nya 4096, lalu di sini ada username dan group account-nya, dan di sini tetap juga ada directory itu sendiri. Kalau kita lihat di sini di dalam home sama slash my linux, sini home my linux sama persis ya ini. Lokasinya juga ada desktop, ada dokumen, ada download, ada music, ada picture, ada public, templates, video. Dan ada satu file namanya grid. Seperti dengan yang ditampilkan pada CLI. Oke.
Lalu di sini ada file yang sifatnya hidden. Ada file hidden, itu tandanya adalah ada titik sebelum nama folder atau nama file tersebut. Kita bisa cek dengan cara ls-a seperti ini. Nah, nanti kelihatan di sini ada ini config titik conky titik dbus titik fehbg dan macam-macam ya, titik lokal. Itu adalah file yang sifatnya hidden di dalam directory ini. Kalau kita show hidden-nya ternyata banyak, ya kan? Tapi kalau kita tidak show, nanti hanya sekian. Begitu pula dengan ls ini, kita bisa show hidden file di situ. Oke, lalu kita juga bisa menggabungkan antara opsi L dengan opsi A yang tadi, opsi long dan opsi all. Kita bisa menggabungkan dengan menggunakan seperti ini, -a, -l, seperti itu. Jadi semua yang hidden itu tertampilkan di sini. Mungkin kalau saya menggunakan -a terlalu panjang nanti ya, saya akan gunakan opsi yang lain, ada ls-r atau reverse. Coba dibandingkan dengan yang ini, reverse ya. Artinya yang ditampilkan mulai dari alfabet yang mulai dari Z dulu, kita dibalik. Kemudian kalau yang ls biasa kita mulai dari alfabet normal. Oke, ini adalah sebuah opsi. Kita clear lagi, kita bisa pakai ls-l-r seperti itu untuk dibuat reverse dibandingkan dengan yang ini. Oke, kita menampilkannya bisa berbagai macam ini. Oke, kita clear lagi. Tadi kan kita tuliskan seperti ini ya. Kita juga bisa menggabungkan dalam satu tempat seperti ini. Hasilnya ada sama. Terbalik-balik tidak masalah, sama saja. Artinya di sini semua sama. Oke, sama ya, semua sama. Jadi ada dua cara di sini untuk menampilkan. Kita bisa menyingkatnya atau maupun diperjelas. Lalu kita juga bisa lihat di ls itu ada sebuah manual mini, namanya adalah help. Kita seperti ini. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi kita hanya menggunakan satu dash atau satu strip ini, terus kita L gini kan. Kita sekarang bisa menggunakan dua dash, lalu ini adalah komen lengkapnya atau perintah lengkapnya. Jadi di sini ada apa aja ya? Itu tadi yang kita gunakan adalah dash L. Ini untuk long listing format dan dash R untuk reverse. Nah, di sini reverse ada versi panjangnya menggunakan dash dash R, dash dash reverse. Coba kita lihat bersama-sama. Teman-teman tinggal ini clear lagi. ls min R seperti itu dan ls dash dash reverse. Sama kan? Oke, jadi reverse ini adalah bentuk panjang dari ini. Coba kita lihat help-nya lagi. Oke. Mungkin ada yang bisa dilihat lagi di sini, size. Ada ls-s seperti itu, size untuk memperlihatkan total size-nya di sini, dan kita bisa menggunakan ls- seperti itu ya, sama kan? Oke, kita bisa gunakan s sama r tadi untuk reverse dibandingkan dengan yang ini saja. Oke, reverse sama size-nya ditampilkan. Kalau yang di bawah hanya size-nya aja yang ditampilkan.
Kita juga bisa menggunakan versi panjangnya. Seperti itu. Hasilnya akan sama dengan ya. Hasilnya akan sama. Jadi intinya di sini saya ingin menunjukkan bahwa ada berbagai macam cara untuk memberikan komen ke dalam Linux. Kita bisa menggunakan versi pendek dari option dan kita bisa menggunakan versi panjang dari option itu sendiri. Oke, kita mulai untuk membuat sebuah file di dalam Linux ini. Di dalam Linux kita bisa membuat file dengan sebuah komen namanya touch my file, misalkan seperti itu. Lalu kita lihat di sini, my file sudah terdaftar di sini. Tapi kalau kita lihat size-nya, my file itu size-nya 0 karena isinya tidak ada. Itu hanya sebuah file tanpa isi. Nah, kita berhasil membuat satu file di sini. Lalu mungkin kita ingin mengcopy file tersebut ke dalam folder lain. Misalkan saya ingin copy my file ini ke dalam picture. Kita bisa copy my file. Terus kita berikan komen ini. Titik artinya adalah directory ini sendiri. Lalu kita tambahkan ini untuk berganti folder. Itu. Terus kita juga bisa melakukan ls titik picture untuk melihat apa isi dari picture. Ternyata di dalam picture ini sudah ada my file. Kita bisa berpindah ke directory lain, misalkan dengan cd atau change directory, kita ingin masuk ke dalam folder picture. Nah, kita tahunya bagaimana dari sini. Dia memberikan feedback bahwa kita sudah berada di dalam folder picture. Terus kita bisa ls di dalamnya untuk melihat, oh ternyata di sini ada my file. Sama ya dengan yang ini. Ketika kita membukanya dari folder home atau folder di balik ini. Oke, kita clear lagi di sini. Kita masih di dalam folder picture. Bagaimana kita untuk kembali ke folder sebelumnya? Kita bisa cd lalu titik-titik. Artinya kita kembali ke folder sebelum ini. Saat kita ls, kita lihat, kita bisa melihat folder picture di sini. Kita kembali ke directory satu tingkat sebelum ini. Oke. Kita bisa sedikit improve di sini. Kita bisa improve. Misalkan kita masuk lagi nih ke dalam picture. Oke, kita masuk ke dalam picture, lalu kita coba menggunakan ls titik-titik. Apakah ini bisa? Of course bisa ya. Kita melihat isi dari satu folder sebelum ini. Oke, kita menggunakan titik-titik. Lalu seperti yang tadi saya bilang sebelumnya di awal, ini melambangkan home. Kita juga bisa masuk ke ls, terus seperti ini. Set, itu melambangkan home. Di mana letaknya itu di samping kirinya angka 1 ya. Pencet shift dulu baru pencet itu. Set gitu. Itu melambangkan home. Oke. Ada perlambangan lain juga saat kita lihat ya pwd, kita ada di mana? Seperti ini kan. Kita ada di ini artinya root. Kita ada di folder home. Terus ini nama akun saya My Linux. Terus ini folder kita sekarang. Jadi yang ini melambangkan ini. Oke, kita bisa change directory ke dalam rootnya. Saat kita masuk, kita lihat pwd, kita ada di rootnya. Lalu kita ls, wow, kita ada di root folder. Ini adalah folder yang paling di kasta yang paling atas, hierarki yang paling atas, di mana disinilah yang disebut kalau di Windows data C-nya itu sendiri. Terus di sini terlihat ada
ada folder, ada ini executable dan sebagainya macamnya. Lalu kita coba masuk lagi. Tadi lokasinya di mana? Masuk ke dalam home, kita cd home misalkan kayak gitu. Oh sorry, cd home, terus kita ls lagi, cd my linux. Oke, nanti tergantung ya. Change directory-nya nggak mesti my linux. Nanti tergantung akunnya teman-teman apa di sana yang tertulis di ls ini di change directory kan di bawah sini. Oke, saat kita masuk ke my linux nanti berubah seperti ini lagi. Jadi kalau kita masuk ke dalam root folder, lalu kita tinggal cd terus seperti ini, kita langsung masuk ke dalam home folder. Jadi mudahnya seperti itu. Untuk daripada menulis panjang-panjang, kita bisa menggunakan simbol-simbol pengganti ini. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dulu atau merasakan bahwa yang disampaikan saya ini terlalu cepat. Oke, untuk pertanyaan tentang Linux-nya nanti kita arahkan setelah pertemuan ini. Oke, terima kasih ya. Terlalu cepat ya? Ya, ada yang jelas terlalu cepat. Mungkin bisa ditanyakan di sini, terlalu cepatnya mungkin tertinggal di mana, Om? Nanti akan saya bantu sedikit untuk menjelaskan. Yang ditanyakan tentang ini, CLI, silahkan langsung ditanyakan ke dalam kolom chatting ataupun question and answer. Oke, thank you ya ininya, feedbacknya dari teman-teman. Oke, ini tadi kita bermain-main dalam file system. Oke, kita clear lagi. Kita clear lagi di sini supaya bersih. Terus kita lihat ya lokasi di mana. Sorry, PWD. Lokasi di mana? My Linux. Kita lihat di sini my file masih ada ya di sini. My file masih ada di sini, masih ada di dalam folder ini, di folder home. Dan ketika kita masuk ke ls picture seperti itu, di dalamnya juga ada my file. Karena sifatnya adalah copy paste. Copy lalu paste. Kita bisa remove misalkan menggunakan rm gitu. Rm itu adalah remove my file. Jadi kita remove file yang ada di dalam sini. Jadi tadinya ada itu akan hilang rm. Kita coba buat sebuah directory mkdir atau mkdir. Kita buat namanya misalkan test seperti itu. Kita ls nanti muncul di sini ya ada test muncul. Terus kita akan coba langsung sorry. Kita akan buat satu file lagi. Test file. Seperti itu. Terus kita masukkan test file itu dengan cara cut and paste ke dalam folder test. Jadi kita pakai mv atau move test file. Kita tunjukkan foldernya adalah test. Itu. Saat kita ls, di sini test filenya sudah tidak ada. Lalu kita change directory ke test. Kita coba lihat di sini sudah ada test filenya berhasil dipindahkan ke sini menggunakan command mv atau move. Oke. Kita balik ke directory asal kita tadi, ke home. Balik ke directory asal, lalu kita ls lagi. Oh, kelihatan di sini ada test folder. Kita coba menghapus folder tersebut. Nah,
kita tidak bisa menggunakan komen rm dengan raw saja untuk mendownload sebuah folder. Kita harus memasukkan sebuah opsi. Jadi rm min r. R di sini adalah rekursif. Artinya ya, apapun yang ada di dalam folder itu di delete. Itu. Oke, folder test sudah hilang beserta isinya. Jadi masih basic sesuai dengan yang kita ketahui untuk memanage file di dalam Windows. Oh iya, saya akan buat satu file lagi, walaupun mungkin tidak efisien ya ini. Tadi buat file delete, buat file delete. Kita akan buat satu file di sini. Misalkan namanya adalah old file. Oke, ini ada yang bertanya mengenai rm-r ini. Ini tidak ada konfirmasinya, nggak ada. Ini auto yes. Jadi kita berhati-hati kalau ingin mendownload menghapus sebuah folder. Kita harus tahu dulu isinya apa, itu penting apa enggak. Karena begitu rm-r nanti tidak ada konfirmasi apa-apa, itu langsung di delete. Tapi kalau kita, makanya di sini ada pengamanannya itu, -r itu adalah artinya kita berkata yes. Kalau saya ingin delete picture di sini, karena dia adalah sebuah folder, itu tidak bisa. Jadi RM dikhususkan untuk mendelete file, dan kalau kita benar-benar yakin ingin mendelete sebuah folder, kita tambahkan rm-r lalu foldernya apa. Nanti udah auto yes tanpa ada konfirmasi. Oke. Kembali ke tadi, file tadi. Ada satu file yang udah kita buat, namanya adalah old file. Buatnya menggunakan touch. Lalu kita ingin rename ya. Rename itu penting juga. Kita bisa menggunakan command mv. Tadi yang untuk move, untuk cut paste. Kita bisa gunakan mv, old file, new file. Kayak gitu. Kita lihat, old file tadi berubah jadi new file. Itu untuk rename. Jadi untuk rename di Linux kita gunakan cut and paste, menggunakan mv. Oke. Ya, di Linux nggak ada recycle bin-nya, nggak ada, udah hilang permanen. Oke, ini mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, ini benar. Ini adalah course NDG Linux 1. Di NDG Linux 1 itu sebenarnya course-nya tingkat intermediate atau advance. Jadinya ya nggak apa-apa, kita mulai dari yang basic-basic dulu. Sebenarnya di NetAcad itu ada course-course lain. Eh, Mungkin saya akan lihatkan di sini. Oke, eh, saya lihatkan dulu di sini. Lalu misalkan ambil I'm Learning, terus browse course katalog. Waduh, minta password sebentar ya. Oh ini sudah ada yang di sini. Di dalam I'm Learning itu, waduh, minta password lagi. Di browse course katalog itu nanti teman-teman bisa
cari sebuah course Linux, itu namanya adalah Unhatched Linux. Ini saya tulisin di sini. Itu yang untuk benar-benar untuk pemula, Unhatched Linux. Terus ada yang Linux Essential, itu juga untuk yang tingkat pemula. Kalau yang ini Linux NDG 1 emang untuk intermediate dan advance, tapi untungnya adalah biasanya NDG 1 ini berbayar $30 untuk mengambil course-nya sendiri. Kalau sekarang ini lagi free, makanya saya bukakan yang NDG 1. Dan kita mulai nanti secara bertahap, mulai dari yang basic dulu. Oke, ini ada yang bertanya. Misalkan saya punya touch old file. Seperti itu ya tadi. Saya lihat ada ls. Di sini ada my file dan old file. Oke. Yang saudara ketikkan di situ ada kesalahan. Seperti ini. Ini bakalan nggak bisa karena di situ ada spasinya. Kita nggak pakai spasi. Kalau di sini dalam konteks ini kita nggak pakai spasi. Kita nanti bisa pakai spasi, tapi kita bahas di kemudian hari karena nanti ada caranya untuk menambahkan spasi. Oke. Untuk jadwal kelas Vkonnya setiap hari apa saja ya? Kemungkinan saya buat 2 kali dalam seminggu. Ini kita mulainya kan hari Sabtu. Jadi yang minggu ini hanya 1 pertemuan aja. Yang next mungkin di hari Selasa. Di hari Selasa, tapi sekitar jam 10-an. Kalau bisa nanti saya konfirmasi ulang. Nanti saya akan kirimkan email ke teman-teman dan nanti saya akan buatkan sebuah grup sehingga kita koordinasinya lebih mudah. Oke. Ya, jadi ada yang bertanya juga, apakah ini ada sertifikasinya atau tidak? Ada, ini ada sertifikasinya. Sertifikasinya adalah namanya NDG Linux 1, itu sertifikasinya. Jadi lumayanlah untuk jadi pedoman. Kalau teman-teman suka dengan CompTIA, ini ada satu lembaga sertifikasi juga, itu namanya CompTIA. Ini juga menyelenggarakan Linux Plus. Materinya kurang lebih sama dengan ini. Kalau yang sekarang kita pelajari ini materinya dari NDG Linux 1. Ini sertifikasinya dari networking NDG itu sendiri. Oke. Jadi mungkin teman-teman coba dengan berbagai macam cara dulu secara mandiri. Kan ininya banyak ya, penggunaannya itu banyak. Misalkan saya mau menambahkan di sini, saya bisa membuat touch gitu, misalkan home ini. Terus saya pencet tab di situ, pencet tab My Linux. Terus nanti saya bisa pencet tab lagi untuk lihat, oh ini ada folder apa lagi ya gitu. Folder apa lagi ya? Terus saya mau tambahkan di sebuah folder dokumen misalkan seperti itu. Terus ini kan foldernya ya. Kita touch mau buat kita tunjukkan kita membuat file di mana foldernya. Lalu kita masukkan nama filenya, misalkan my file. Itu. Nanti kita lihat nih. Sorry. Kita lihat kita ada di mana. Kita ada di mana. Oke. Terus kita bisa ls titik-titik, misalkan kayak gitu. Kita kembali ke satu folder di belakangnya, lalu kita bisa mungkin seperti ini untuk melihat isi dari folder dokumen. Nah, gitu. Jadi kita kembali ke sini.
kita kembali ke folder home ini, lalu kita masuk ke dalam dokumen ini. But name ini nama file ya, jangan dianggap ini sebuah error. Saya mencoba-coba untuk buat file yang nyeleneh namanya. Dan di sini ada sebuah ini namanya test. Yang tadi oh sorry. Kebanyakan main pakai tracer, pakainya exit, sorry ya. Jadi ketika kita menggunakan tadi touch, saya akan coba lagi touch, misalkan home, terus my Linux, terus dokumen, terus ini nama filenya my file ls dokumen gitu. Sepertinya nggak masuk. Atau saya nyoba pakai ini. Saya sebenarnya ingin mempraktekkan dua macam cara untuk memasukkan komen. Jadi di sini mungkin ada sebuah file yang namanya my file. Ini saya ingin pindahkan ke dalam folder yang folder dokumen gitu ya misalkan. Kita kan tadi bisa menggunakan move my file terus dokumen. Seperti itu. Nanti ini akan memindahkan my file ke dalam dokumen. Kita bisa mengembalikannya lagi. Move my file documents terus my file ke sini. Titik artinya folder ini saat kita bekerja ini di mana. Terus kita ls lagi. My filenya sudah kembali lagi di sini. Jadi ada kita bisa explore banyak ya untuk menggunakan ini titik atau menggunakan folder management yang ada pada CMD-nya atau CLI-nya Linux. Oke, lalu kita juga bisa misalkan move ini kita my Linux terus my file itu ke dalam kayak gini. Ini juga bisa. Documents kayak gini. Artinya kita memindahkan ini, kita menggunakan full path atau absolute path. Karena kita definisikan jalannya mulai dari awal sampai dengan ke dokumen. Itu juga bisa. ls seperti itu, my filenya sudah tidak ada di dokumen lagi. Di sini tidak ada file my file lagi. Sedangkan dia ada di dalam dokumen. Nah, tipe yang seperti ini kita tidak mendefinisikan ya. Kita melihat nih ada dua tipe untuk memberikan jalan atau memberikan lokasi tempat file tersebut. Ada yang mulai dari awal, mulai dari root directory, dan ada yang kita tembak langsung ketika kita sudah berada di dalam directory. Yang di atas ini namanya adalah absolute path. Yang di bawah ini adalah namanya relative path. Jadi ada dua macam itu cara untuk mendefinisikan lokasi dari sebuah file maupun folder. Oke, jangan exit. Clear. Selalu salah. Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai demikian untuk materi course-nya. Teman-teman saya persilahkan untuk mendownload VirtualBox kalau misalkan ingin bermain-main Linux secara penuh dan mencoba untuk berbagai macam command line yang kreatif. Kita berkreasi menggunakan command line supaya terbiasa dengan command line itu sendiri.
Ini sudah mencakup chapter 1. Nanti untuk chapter 1 examnya itu akan saya aktifkan. Jangan lupa untuk dikerjakan. Seperti biasa pada Cisco itu ada chapter exam yang mana itu akan dijadikan nilai akhir dan akan menjadi apa ya, syarat untuk masuk ke final exam. Coba saya perlihatkan dulu untuk mengakses final examnya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Netakat saya minta login lagi. Oke. Jadi, sorry, masuk ke sini, masuk ke dalam course-nya UGM NDG 1 ini. Kita berada di kelas itu. Lalu di sana ada yang namanya assignment. Assignment-nya ini berupa lab yang bisa kita gunakan, tapi ternyata yang satu belum ada labnya. Dan di sini ada chapter 1 exam. Saya anjurkan untuk membaca materinya untuk exam karena yang kemungkinan yang kita sampaikan di dalam kelas dan apa yang keluar di exam itu dimana kita tidak bisa menjelaskan Linux dengan secara harfiah ya. Kita mencoba membuat sebuah presentasi yang menarik sehingga kita full praktek aja kalau di dalam kelas. Nanti untuk exam mungkin ada beberapa teori itu bisa diakses di dalam modulnya. Jadi di dalam assignment terus masuk ke chapter exam 1. Nanti saya aktifkan setelah ini selesai. Lalu untuk cek modulnya di dalam tab modul. Ya, nanti kita akan buatkan Discord group untuk ini. Sehingga kita bisa saling sharing. Nanti grup Discord-nya akan semakin besar tentu saja. Saya akan masukkan banyak peserta baik dari Linux misalkan atau nanti kita adakan kelas Python, saya akan masukkan ke dalam satu Discord itu. Jadi kita bisa saling bertemu orang-orang yang sedang belajar. Untuk modulnya itu nggak bisa di-download. Jadi ya apa adanya yang di sini ada kita gunakan sebaik-baiknya. Lalu training ini akan diadakan rencananya tiap Selasa sama Sabtu. Nanti saya kabari lebih lanjut untuk yang hari Selasa. Apakah benar hari Selasa ataukah hari lain. Oke, jadi untuk estimasi berapa bulan ya Pak seluruh modulnya? Kita jujur belum ada kepikiran ininya berapa lama, tapi kemungkinan ya kita selesaikan dalam waktu 1 bulan sih kalau bisa. Untuk chapter exam ya nanti tiap tiap course ada chapter examnya. Ya setelah ini akan dibukakan chapter examnya. Oke, mungkin saya akan stop recording dulu untuk di sini. Jangan lupa kalau misalkan ingin mendownload uh, VirtualBox dan Linux-nya itu kita tinggal search aja ya lewat googling aja. Tadi yang saya gunakan adalah MX Linux dan nanti terserah untuk virtualisasinya bisa menggunakan VirtualBox atau VMware.